Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman desktop. Kali ini kita sudah sampai di array dua dimensi atau multidimensi. Oke. Apa yang dimaksud dengan array dua dimensi? Yaitu array yang terdiri dari banyak baris dan banyak kolom. Kalau dua dimensi berarti dua kolom. Format penulisan array dua dimensi sebagai berikut. Dim kalau misalkan memang dalam satu form ya, ada public, private, ada friend, nama arraynya, terus untuk ukuran baris, koma, ukuran kolom, S, tipe data yang diinginkan. Yang selanjutnya khusus untuk redeem preserve yang minggu kemarin kita juga bahas, hanya bisa digunakan untuk kolom. Contoh, kalau misalkan kita mendeklarasi data MHS, nah ini kita beri kurung buka, koma, kurung tutup, di mana mengindikasikan ada dua data. Berarti di sini ada dua dimensi. S string. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan redeem preserve, nah ini dilakukan redeem, ada data MHS 100,3. Artinya ada 100 baris dan 3 kolom. Sekali lagi, kalau tidak ada tulisan preserve berarti redeemnya ini datanya awal. Oke, lanjut. Yang selanjutnya sama seperti array satu dimensi, array dua dimensi atau multidimensi, bisa juga menggunakan get upper bound dan length. Nah, di sini kita mencoba membuktikan ya, apa sih get upper bound, bagaimana implementasinya juga dengan length. Ini contohnya, jika Anda membuat array dengan indeks mulai dari -5 sampai dengan +5, maka yang harus digunakan adalah get upper bound. Kalau Anda menggunakan length, nanti akan error. Errornya, length itu tidak menjangkau nilai minus. Ada juga get lower bound. Nah, fungsinya get upper bound itu menunjukkan batas atas dari array, sedangkan get lower bound menunjukkan untuk batas bawah dari array. Nah, ini contohnya, contoh yang akan nanti kita praktekkan adalah ada 3 baris data dan 2 kolom. Nah ini satu saja, ini untuk satu saja ya, untuk satu dimensi. Untuk satu dimensi yaitu -1, 0 dan 1. Ini ada nilai-nilainya. Saya sudah berikan code-nya. Nah ini kita coba jalankan dulu. Sudah saya beri code-nya. Nah ini dia. Kalau get upper bound ada nilai -1. Nilai -1 kalau di contoh 67, 75, 88. Oke. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan length untuk array negatif, dia errornya index was outside the bounds of the array. Jadi dia ada troubleshootnya, make sure that the maximum index on the list is less than the list size. Jadi dia tidak bisa menghandle atau
untuk minus itu di luar dari jangkauan length. Nah, ini untuk code-nya sudah ada di slide ya. Ini untuk yang menggunakan length. Ini untuk yang menggunakan length yang dia errornya out of bound. Nah, sedangkan yang bawah ini yang button untuk yang ini. Oke, sama. Oke. Nah, jangan lupa kalau ada variabel baru, ini memang untuk latihan saja, saya letakkan di atas. Sudah ada di slide semuanya. Ada dim my points array sama dengan array dot create instance, get type integer, new integer 3 ini maksudnya berarti saya menyiapkan ada tiga array, ada 1, 2, 3 ya, ada 1, 2, 3 dan minus 1 ini adalah nilai terendahnya. Oke, lanjut. Jadi ini code-nya sudah ada di slide. Untuk yang array negatif ini pakai length, yang upper bound ini juga sama, ini sudah ditampilkan di slide. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke array 2 dimensi. Nah, di array 2 dimensi saat awal kita mendeklarasikan variabel data MHS, ini kan kita belum memberi nilai awal, ini cuma menginisiasikan kita pesen nama variabel data MHS ya, tapi kita belum memberi nilai. Nah, redeem ini maksudnya adalah memberi nilai untuk variabel data MHS, di mana barisnya saya menyiapkan ada 100 indeks baris dan 3 indeks untuk kolom. Ini inisiasi untuk isian array-nya. Nah, ini ada redeem preserve data MHS 1, ini untuk baris indeks 1, untuk baris indeks ke-1, ini 4 adalah kolom keempat untuk sisipan, ada tambahan data sama seperti di array 1 dimensi yang kemarin, tapi ini yang disisipkan sekali lagi ini hanya 1 kolom saja untuk baris 1, untuk indeks 1. Oke, jadi isinya kurang lebih seperti ini, ditambahkan code-nya seperti ini. Code yang ini sekali lagi sudah saya masukkan di form 2. Untuk inisiasi saya coba di di atas. Jadi kalau misalkan memang capture, misalkan saya capture di halaman ini, Anda tidak menemukan Anda juga tidak menemukan data MHS, ada di atas sini biasanya. Oke ya, lanjut. Jadi diawali dengan menginisiasikan variabel data MHS. Ini inisiasi awal. Inisiasi variabel data MHS, tipe datanya array 2 dimensi. Saya ulang. Nama variabelnya adalah data MHS, di mana variabel ini adalah variabel array, di mana ada kurung buka kurung tutupnya yang mengindikasikan bahwa data MHS ini merupakan array, di mana array yang dimaksud di sini adalah tipe datanya adalah string. Satu kali lagi saya ulang. Jadi saya membuat variabel data MHS dengan melakukan dim
dim data MHS. Karena ini merupakan array, saya berikan kurung buka, kurung tutup. Karena 2 dimensi, saya berikan koma ya. As string. Jadi tipe data untuk data MHS ini adalah string. Nah, yang selanjutnya adalah kalau ada underscore load ini berarti yang dimaksudkan adalah form load. Jadi tinggal double klik seperti ini. Form load itu adalah saat form pertama kali dijalankan. Saat pertama kali dijalankan itu adalah form load. Dimana di awal saya belum memberi nilai, saat saya load, saat form 2 di load, saya berikan nilai awal yaitu 100, indeks 100 baris dan 3 kolom. Kok ini indeks ya, nilai indeks, bukan jumlah baris dan jumlah kolom, tapi indeks. Jadi kalau kita ngomong jumlah totalnya ada berapa, ini berarti lebih dari ini 101, dan kalau ini plus 1 ada 4 kolom. Nah, ini contoh nanti tampilannya berarti ada 1, 2, 3, 4 kolom. Nah, yang selanjutnya untuk list view, ini namanya list view. Ini untuk pemberian nama header. Pemberian nama header ini sama seperti yang ada di modul 2 ya. Anda ini ada ada langkah-langkahnya. Jadi Anda klik fokuskan di list view, cari columns. Nah, ini tinggal ikutin langkah-langkah yang ada di modul. Ini ada nama headernya. Oke, nah ini untuk objek npm ini sudah saya ganti txt_npm. Untuk nama saya juga ganti txt_nama. Untuk jenis kelamin radio button untuk pilihan laki-laki saya beri nama lagi rb_laki. Untuk yang perempuan rb_perempuan. Untuk nomor telepon txt_telp. Nah, oke, yang selanjutnya saya mau menampilkan isian inputan ini tampil ke output, yaitu dengan cara code-nya sudah ada di modul ini. Ini untuk menambahkan data dari inputan ke list view. Ini untuk menampilkan. Ini untuk menangkap. Jadi i ini tadi sudah diinisiasikan di atas, di mana i ini adalah barisnya. Baris i berarti dimulai dari apa? Nanti kan ini kan dilakukan perulangan. Kalian bisa menggunakan for, kalian bisa menggunakan while, atau menggunakan perulangan yang lain. Ini mulai dari 0. Jadi mulai dari indeks ke 0. Tolong masukkan data yang ada di txt npm dan seterusnya. Ini untuk radio button laki-laki, radio button. Jika radio button laki cek sama dengan true, maka tolong tampilkan untuk indeks kolom kedua itu datanya laki-laki. Selain itu, tampilkan data perempuan. Yang selanjutnya adalah tampilkan data nomor telepon. Nah, i sama dengan plus 1. Ini sebenarnya sama kalau misalkan di Java itu i++. Ya, stepnya 1 plus 1. Kalau di Java i++, ya kan? Nah, ini kalau di VB, visualstudio.net ini kita menggunakan i plus sama dengan 1. Dia melakukan perulangan dan menjumlahkan sebanyak 1 kali. Jadi i-nya nanti setelah di sini nanti selesai, dia melakukan setelah dia mulai dari, misalkan di sini dia setelah
satu terisi, dia melanjutkan perhitungan penambahan satu lagi. Nah, untuk yang di sini ini adalah menangkap inputan ini untuk masuk ke list view. Nah, ini contohnya. Misalkan NPM-nya berapa ini? 19.0024. Namanya siapa? Lia, perempuan. Nomor telepon 123. Tambah. Oke. Yang selanjutnya misalkan 25. Budi, laki-laki. Oke. Nah, di sini masuk tambah redeem. Jadi untuk yang for k as integer dimulai dari 0 sampai dengan data MHS get upper bound. Nah, sebentar. Dia mengambil nilainya, nilai yang terakhir, habis itu dikembalikan lagi, diputar lagi, karena dia melakukan for. Jadi kita bisa ambil beberapa kali diisi lagi dan seterusnya. Oke, nah di sini kalau misalkan kita coba yang ini dulu, saya lanjut dulu. Oke, nah sedangkan yang selanjutnya adalah bagaimana untuk button, bagaimana kalau misalkan menampilkan array menggunakan preserve dan tampil array tanpa preserve. Jadi maksudnya kita coba kita cek hasilnya seperti apa. Oke. Tadi 19.0024 Lia, perempuan, nomor telepon 123 25, Budi, laki-laki. Oke, nah tampil array maksudnya adalah saya mau menyisipkan. Nah, kalau di modul 1 kemarin kan saya juga menyisipkan satu kolom, satu tambahan data lagi khusus untuk satu kolom. Ini contohnya seperti ini. Nah, di slide ini berarti maksudnya adalah tolong tambahkan satu kolom bantuan untuk indeks ke 1 data ya, data indeks ke 1, tambahkan UPN VJT. Nah, jadi untuk data, sekali lagi untuk data, kalau yang di sini data indeks ke 1, ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, tambahkan kolom keempat UPN VJT. Ini ditambahkan. Nah, sedangkan coba kalau misalkan kita tampil array redeem. Nah, ini berarti tidak ada tambahannya. Karena ini hanya menampilkan saja karena code-nya seperti ini. Yang ini. Jadi nah, ini BANT ini untuk variabel BANT ini seperti yang saya sampaikan juga saya sudah menginisiasikan di atas. DMSTR juga saya inisiasikan di atas, di mana BANT ini maksudnya adalah variabel bantuan, di mana variabel bantuan ini tipe datanya ya, integer, variabel BANT ini tipe datanya integer, di mana maksud isi dari BANT itu adalah data MHS get upper bound plus 1 ya, dimana nanti akan saya redeem preserve datanya 100 ini adalah barisnya seperti yang tadi. Nah, ini get upper bound data yang terakhir kan dari data
ke 1 ya, tambahkan satu kolom lagi. Nah, 1 ini datanya diisi BANT, dimana BANT-nya ini isinya UPN VJT. Ini menuliskan STR. Mau menuliskan seperti ini atau diulang menggunakan for, while boleh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan ini tadi kan perulangannya cuman untuk baris saja, K ini kan untuk baris, ini kan K untuk mengulang. Kalau misalnya K mulai dari 0 sampai dengan datanya, ini kenapa get upper bound, kenapa nggak pakai count, kenapa nggak pakai length? Nggak apa-apa kalau pakai length, kan seperti yang disampaikan, nggak masalah. Mau pakai length, mau pakai get upper bound boleh. Nah, sedangkan kalau misalkan ini kan 2 kolom ya, sedangkan contohnya kok cuma 1 kolom. Bagaimana kalau misalkan baris dan kolom itu dilakukan perulangan? Kalau Bu Siti tadi kan mencontohkan sudah pasti tahu ya Bu. Nah, ini pastikan di close ya. Sudah pasti tahu ada NPM, nama, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, sedangkan kalau misalkan kolomnya kita ulang aja Bu, kalau misalkan kita menggunakan for juga bagaimana? Boleh. For misalkan habis K, L sama aja. Kita copy saja. Kita copy, paste, jangan K, L misalkan. Nah, ini 1. Ini berarti maksudnya adalah kita baris, tambah lagi next. Berarti maksudnya apa? Ini nanti selain barisnya dilakukan perulangan secara otomatis, ini nanti juga untuk kolomnya juga dilakukan perulangan secara otomatis. Nanti kalian bisa lakukan sendiri. Oke. Satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan, sudah mendekati UTS. Untuk form sekali lagi saya mungkin tidak bisa membantu menampilkan fungsi dari masing-masing toolbox ini ya. Harapan saya adalah semakin kalian sering latihan studi kasus atau mungkin melihat aplikasi yang sudah ada, banyak yang perlu kalian pelajari, banyak yang perlu kalian juga harus kritis. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi kemauan dari klien atau user, karena kalau kalian targetnya adalah memenuhi keinginan target user, pekerjaan kalian tidak akan selesai sesuai target, karena user itu begitu melihat mesti selalu ada tambahan. Jadi Anda harus memahami batas di mana project itu selesai. Dan kalian juga harus memahami, contoh misalkan seperti ini ada combo box, apakah saya menggunakan combo box untuk pemilihan hari? Apakah saya menggunakan radio button untuk hari? Apakah saya menggunakan isian text box untuk misalkan bulan? Nah, ini juga akan bahaya. Kenapa? Misalkan contoh sederhana, untuk text box memang kalau kita awal code-nya itu enak, semuanya txt.text, textbox 1.text, textbox 2.text, textbox 3.text gitu. Tetapi kalau misalkan kita sudah sampai level aplikasi yang level advance, di mana nanti kalau semua inputan menjadi teks, contoh sederhana saja, kita tidak membatasi laki-laki dan perempuan. Kita membuat menjadi text box seperti ini, contoh sederhana. Nah, permasalahannya adalah ada yang mengisi L, ada yang mengisi P,
ada yang merasa saya wanita, mengisi W. Nah, akhirnya apa? Akhirnya data yang kita tangkap itu jadi mentah. Jadi kita malah tidak mendapatkan data yang kita inginkan. Jadi alangkah lebih baik kalau sesuatu yang sekiranya kita butuh olah benar-benar, kita lebih baik batasi dengan kontrol seperti ini atau objek-objek yang benar-benar mengendalikan. Jadi jangan diberi kebebasan mengisi text box, karena text box ini sangat riskan untuk inputan yang kurang tepat. Nah, kalau misalkan saya jenis kelamin ini contoh sederhana. Jenis kelamin berarti saya menggunakan radio button, di mana saya hanya membatasi 2 jenis kelamin. Untuk agama, misalkan agama, kalau Anda mengisinya, misalkan kalau agama data itu memang digunakan untuk menghitung survei agama di Indonesia, misalkan Anda gunakan text box seperti ini, wah ini Anda datanya nanti nggak valid. Kenapa? Nanti diisi agama saya, ini kalau di daerah mana ini agamanya ketemu banyak, agama saya A, agama saya B, agama saya C gitu. Nah, sedangkan agama yang dimaksud yang kalian ingin survei adalah agama yang diakui oleh pemerintah. Ada kalau sekarang berapa agama. Nah, kalian batasi, boleh menggunakan combo box, boleh menggunakan radio button. Nah, ada beberapa kalian perlu misalkan hobi atau seperti apa, kalian bisa menggunakan checkbox. Tapi checkbox ini hati-hati karena dia bisa kalau misalkan ada 2, berarti eventnya juga beda. Mungkin di video yang lain saya tampilkan checkbox, tapi kurang saya lupa apakah sudah saya upload atau belum. Ada checkbox, ada kurang lebih ini kalian tidak bisa dalam satu semester atau 1 minggu saya jelaskan fungsi dari kontrol-kontrol ini, waktunya tidak nutut gitu. Jadi kurang lebih saya mengingatkan seperti itu. Satu lagi contoh yang sering kita akan gunakan, yaitu kalau misalkan kita tidak mesti klik Bu, kalau misalkan enter contohnya, berarti ini contoh saya berikan objek, ini adalah namanya atau name-nya adalah txt. Nama dari ini text box, ini sebenarnya ini text box saya rename, saya beri nama txt. Nah, di mana saya kepingin nanti saat saya enter data di sini, nanti akan keluar message. Nah, code-nya seperti ini. If a.keychar, nah ini kode untuk enter di Visual Studio ya. Tampilkan message box test. Contoh, kalau misalkan saya enter, oke, tes. Nah, sedangkan kalau misalkan saya ganti, Bu, saya pinginnya ini isinya dari txt, ya sudah, tinggal masukkan saja. Latihan, enter. Nah, ini sorry ini bukan dipetik, ini kalau petik berarti oke. Lanjut, latihan enter. Oke, kurang lebih seperti itu.
Jadi fungsinya ini, kalau yang seperti ini bukan di double klik. Kalau ini tadi, kalau yang ini bukan di double klik, bukan dilakukan double klik. Kalau dilakukan double klik, dia akan mengarah ke code yang lain. Saya double klik contohnya, dia kosong karena yang saya lakukan adalah key press. Nah, ini adalah text change. Oke, beda ya. Jadi kalau misalkan kalau Anda kepingin enter, itu adalah key press. Kalau enter itu adalah key press, sedangkan yang double klik untuk yang ini adalah text change. Oke, nah, materinya untuk array 1 dimensi sudah selesai minggu kemarin. Untuk array 2 dimensi selesai minggu ini. Sekarang sudah minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7 mungkin saya gunakan untuk latihan juga, latihan kuis. Minggu ke-8 kita UTS. Sekali lagi tolong, meskipun dengan kondisi yang terbatas seperti ini, jangan berhenti untuk tetap latihan. Sekian untuk minggu ke-6. Terima kasih, sehat untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.